Ya, selamat malam pemirsa. Rabu 28 Februari 2024 menjadi sebuah hari di mana seluruh masyarakat Indonesia dipertontonkan oleh sebuah adegan teatrikal yang sangat tidak lucu sama sekali. Hari di mana masyarakat Indonesia menyaksikan dagelan yang sangat tidak ada seni dan artistiknya sama sekali. Hari di mana masyarakat menyaksikan sebuah komedi putar yang tidak menghibur sama sekali. Yaitu dikala Presiden Joko Widodo memberikan pangkat, dan ini pangkatnya bukan main-main loh, Jenderal Bintang 4 kehormatan kepada Prabowo Subianto. Padahal statusnya yang bersangkutan itu sudah dipecat TNI, pada waktu itu ABRI, sudah dipecat dari ABRI. Kejadiannya di tahun 97-98. Yang memecatnya itu adalah Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Saat itu Panglima ABRI, saat itu Pangab beliau itu. Saat itu saya masih berumur 4 tahun, tapi karena saya belajar sejarah dan banyak berinteraksi dengan para saksi sejarah, jadi saya tahu. Pada saat itu Pangab yang memecat Prabowo. Karena Prabowo pada saat itu lari ke Jordan, lari ke Yordania, lari ke Urdun. Di saat Indonesia lagi chaos banget. Gak lama kan dipecat dari ABRI. Lah ini sudah dipecat, tiba-tiba diberi gelar kehormatan yang bukan main-main. Jenderal Bintang 4 kehormatan. Jadi sebutannya di depan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto Joyohadi Kusumo. Ini terus terang, ini sebuah sandiwara, sebuah adegan teatrikal yang gak ada artistiknya sama sekali. Ini siapa yang nyusun skripnya saya gak tahu ya. Yang nyusun naskahnya ini saya juga gak tahu, dan alasan dibalik kenapa kok Prabowo dikasihkan gelar seperti itu pun juga masih misteri. Kenapa? Apakah ada dalam tanda kutip barter gitu loh? Apa seperti yang dikhawatirkan oleh Rocky Gerung, bahwa saat ini Jokowi telah menjadi dalam tanda kutip tawanannya Prabowo. Come on lah, ini negara macam apa kayak gini loh. Ini mengingatkan saya pada UK atau Inggris zaman Liz Truss tahun lalu. Untunglah Liz Truss itu hanya menjabat 45 hari sebagai Perdana Menteri Inggris. Kalau jadi lebih lama lagi, maka Inggris akan menjadi laughing stock. Ya, akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kenapa? Karena Liz Truss ini adalah politisi Inggris yang sangat terkenal mencela-menceleknya. Gitu loh. Dulu waktu masih remaja adalah mendukung supaya monarki Inggris dihapus. Pada waktu itu masih di Partai Liberal Demokrat. Belum meloncat ke Partai Konservatif sejak 96. Lalu kemudian masalah Brexit. Awalnya Truss itu mendukung Inggris itu bertahan. Ya, welcome back. Jadi para pemirsa, kita saat ini sedang berada dalam posisi menyaksikan sebuah dagelan demi dagelan yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo, padahal dagelannya sama sekali tidak ada seninya sama sekali loh. Mengelola ini saya siwakan dulu ya.
Maaf, saya pause, saya siwakan dulu. Jadi gimana ya kalau saya bilang ini adalah sebuah pertunjukan politik yang gak ada seninya sama sekali loh, artless, yang dipertontonkan oleh Jokowi dengan memberikan pangkat kehormatan yang sebenarnya di undang-undang juga sudah tidak ada. Adanya pangkat kehormatan ABRI atau TNI sekarang itu ada di zaman Orde Baru, tidak ada di zaman reformasi. Dan ada satu yang memberikan dasar hukumnya kepada saya dan itu dilanggar oleh Jokowi. Nah ini ada apa? Kok bukan nggak mungkin nanti lama-lama AHY Agus Yudhoyono tuh yang mundur dari TNI dengan pangkat Mayor Infanteri, ntar tiba-tiba dikasih instan Jenderal Bintang 4 pula, kehormatan macam Prabowo. Nah ini negara apa gitu loh. Ini mohon maaf, kok ugal-ugalan banget Jokowi ini terakhir ini gitu loh. Hanya gara-gara masalah sakit hati dengan Megawati, dengan PDIP, dengan Ganjar Pranowo, kok jadi begini Jokowi itu. Ada apa sih? Gitu. Ini yang menjadi bahan pertanyaan kita sekarang. Ini negara kita nih sedang tidak dalam kondisi baik-baik aja. Untunglah tadi pagi acaranya saya tidak nonton. Kan mama saya tadi nanya, abang nggak nonton Prabowo itu? Ya enggak lah, itu acara komedi, ngapain ditonton gitu. Itu komedi tapi tidak lucu sama sekali loh. Nggak ada lucu itu malah Jokowi ini sekarang membuat Indonesia ini menjadi laughing stock. Nah kalau saya ngomong begini nanti ditafsirkan, Allah ini kok banyak banget sih ujaran kebencian pada Jokowi. Woi, Jokowi itu bukan Tuhan, bodoh. Dia manusia, dia politisi. Dalam demokrasi mengkritisi seorang politisi itu biasa. Apalagi Jokowi seorang presiden. Ya. Dalam mengkritisi presiden, dalam mengkritisi kepala eksekutif itu biasa dalam sebuah demokrasi yang terbuka, wide open. Kita ini sejak 98 memilih jalan demokrasi terbuka, bukan demokrasi tertutup. Demokrasi yang tidak terpimpin, decentralized demokrasi. Gitu loh. Bukan demokrasi yang terpusat, tapi demokrasi yang tidak terpusat. Ini jalan yang sudah kita pilih selama hampir 26 tahun terakhir. Tetapi betul yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, yang sayangnya ada di barisan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 24 ini. Bagaimana bisa Indonesia ini melaksanakan demokrasi langsung kalau 60% masyarakatnya berpendidikan lulusan SD atau jenjang pendidikan yang setara dengan SD. Itu sudah saya sampaikan kemarin di tayangan saya. Sekarang ini lawak apa lagi ini? Nah, kembali ke masalah Prof. Yusril tadi. Ya. Jadi betul yang disampaikan, 60% masyarakat Indonesia yang berpendidikan sangat rendah loh ya, bukan rendah lagi, sangat rendah. Sangat rendah loh. Sangat rendah dan pendapatan per kapitanya pun di bawah $10.000. Masih di bawah pendapatan per kapita rata-rata dunia menurut data Bank Dunia, World Bank Group, data PBB, United Nations, dan data Dana Moneter Internasional, IMF, International Monetary Fund.
Rata-rata pendapatan per kapita dunia itu ada di kisaran 12 sampai dengan 15.000 dolar Amerika Serikat. Dan Indonesia masih di bawah itu. Artinya apa? Masih banyak masyarakat prasejahtera di Indonesia ini. Kalau bahasa yang lebih mudah diketahui, masih banyak masyarakat Indonesia yang kismin alias miskin. Itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, akibatnya ketika muncul pemilu, yang terjadi adalah mereka memilih mereka yang ngasih duit berapa atau ngasih apa timbal baliknya. Masih bermental wani piro kalau bahasa Jawanya. Bayar berapa atau ngasih apa. Gitu loh. Nah, seperti yang ini kan, bansos secara ugal-ugalan dibagikan Presiden Jokowi yang mengakibatkan kelangkaan beras yang sangat amat masif. Masyarakat senang dikasih beras, dikasih sembako apa segala, tapi apakah itu akan cukup untuk 5 tahun? Tidak. Dan katanya bansos mau dilanjutkan setelah pergelaran pemilu, tapi ternyata di stop bansosnya. Ini ada apa? Kok jadi pelintat-pelintut bencel-bencel begini? Gitu loh. Jadi susah rasanya dengan keadaan masyarakat yang seperti ini. Masyarakat Indonesia yang mayoritas masih berpendidikan sangat rendah dan masih sangat amat miskin, ya, secara kualitatif, dari pendapatan per kapita, ya, dari purchase power parity atau kemampuan daya belinya masih sangat rendah banget. Lalu kita menuntut masyarakat memilih pemimpin yang berkualitas, yang intelektual, yang pintar, yang pandai, yang cerdas, ya, yang soleh, yang beriman dan bertakwa gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nuntut itu, kita jelaskan apa saja ini dan lain sebagainya. Mereka nggak bakalan mudeng, nggak bakal ngerti, nggak bakal paham, karena otaknya nggak nyampe. Mereka hanya nyampe ngasih apa nih capresnya, dan timbal baliknya gua pilih Ganjar, lu ngasih gua berapa rupiah, ya. Milih Anies Baswedan, dia ngasih gua berapa rupiah atau ngasih gua apa gitu loh. Nah, itu yang menjadi masalah serius dalam demokrasi kita, dalam pembangunan kita. Bahkan mohon maaf, kemiskinan ini sengaja dipelihara. Kemiskinan, kebodohan, kerendahan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu sengaja dipelihara oleh negara. Mengulang apa yang dulu pernah dilakukan oleh penjajah Belanda. Ya. Ketika orang-orang pribumi Hindia Belanda saat itu, mereka dikasih pendidikan yang gratis dan berkualitas oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu, maka mereka pasti akan berpikir bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahirlah kemudian tokoh-tokoh seperti Bu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Agus Salim, Tan Malaka, dan masih banyak lagi yang lain. Karena pemerintah kolonial Belanda hanya ketika mereka ngasih makan gratis, mereka sudah kenyang, sudah lelap, dan lupa bagaimana cara berjuang. Nah, ini yang dilakukan oleh Tritunggal Jokowi, Prabowo, dan Gibran beserta kroni-kroni dan antek-anteknya, termasuk Iriana. Gitu. Makanya selama masyarakat masih pakai banget rendah tingkat pendidikannya, intelligence quotient-nya atau IQ-nya, kecerdasan intelektualnya masih sangat rendah, ya 78. Selama itulah cult politics, ya, politik pengkultusan individu itu masih akan lanjut. Sekarang lihat berapa banyak para pendukung yang menjelma menjadi penuhan Jokowi. Banyak.
Ini bukan hanya monopoli di Indonesia aja, di Amerika Serikat juga. Banyak pendukung yang menjelma menjadi penuhan Donald Trump itu banyak banget. Ini polanya sama. Sama banget. Gitu. Makanya satu-satunya cara untuk menyadarkan masyarakat bahwa Jokowi itu bukan Tuhan dan bukan dewa adalah dengan menggelar hak angket di DPR. Gitu loh. Tinggal menunggu bagaimana PDIP bersikap nih. Karena kalau PDIP sudah nyatakan hak angket itu jalan di DPR nanti mulai tanggal 5 Maret 2024. Ketika DPR kembali lagi dari masa reses ya. Usai konsultasi dengan tim khusus yang dibentuk TPN Ganjar Pranowo. Ini akan jadi sebuah pelajaran berharga bahwa Jokowi itu bukan Tuhan. Dan tanpa wakil rakyat, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jangan ada narasi rakyat bisa membubarkan DPR, gigi lu peang. Membubarkan DPR dari mana? Di undang-undangnya juga jelas mengatakan presiden tidak bisa membubarkan DPR MPR. Itu ada di pasal berapa tuh di Undang-Undang Dasar 45, saya lupa. Jadi percuma juga mau membela Tuhanmu Jokowi itu nggak bakal juga. Berarti apa? You musyrik, dosa besar. Gitu loh. Dosa besar adalah musyrik itu dosa besar tidak dapat diampuni oleh Allah SWT kecuali you tobat. Tobatan nasuha. Itu aja, sederhana. Makanya sekarang kita hanya perlu menyuarakan hak angket di DPR harus jalan. Jangan takut dengan mereka-mereka yang ketakutan dan berusaha menolak hak angket gitu loh. Terlebih partai-partai yang ngusung Anies Baswedan, Partai Nasdem, PKB, PKS sudah satu suara, sebulat suara dukung hak angket. Tinggal bagaimana PDI Perjuangan aja. Apakah mengiyakan hak angket? Kalau jalan, mah sudah. Tinggal dipanggil, dimintakan pertanggungjawaban atau sering saya sebut izin held into account. Pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran pemilu 24 ini termasuk bisa memanggil Presiden Jokowi. Gitu. Termasuk bisa memanggil Ketua MK saat itu Anwar Usman. Termasuk bisa juga memanggil seluruh komisioner KPU, komisioner Bawaslu, orang-orang DKPP. Ya pokoknya semua yang bahkan termasuk memanggil Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Itu bisa di held into account semuanya. Mau nggak Jokowi, nggak Tito, nggak siapa ketua KPU tuh? Hashim Asy'ari, nggak Rahmat Bagja, nggak Anwar Usman, nggak Jimli Asidiki, ya ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat itu yang menyidangkan perkara ini. Semua yang terlibat dalam gelaran pemilu 24 ini bisa dimintai pertanggungjawaban atau izin held into account. Termasuk dari hasil hak angket itu bisa juga melakukan pemecatan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi. Bisa ada sanksinya. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang MD 3 loh. Makanya jadi itu ada di Undang-Undang MD 3 dan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Silakan dibuka, silakan dilihat. Jadi untuk mengakhiri kekisruhan ini, ya mau nggak mau hak angket itu harus jalan. Nggak perlu dibawa ke MK. Di MK ntar ada Anwar Usman, ada pamannya si Gibran. Dia kan repot nanti urusan. Kecuali kalau Anwar Usman nggak jadi ketua MK lagi, langsung diberhentikan jadi hakim konstitusi oleh Pak Soehartoyo. Nah itu baru tenang hidup.
Itu baru tenang hidup. Lah kalau sekarang gimana mau tenang hidup? Ada beredar apa? Anwar Usman gugatan di Petun itu dikabulkan, posisi Pak Soehartoyo terancam. Nah ini lucu gitu. Jadi makanya untuk mengakhiri kekisruhan ini, saya pikir hak angket itu jalanin aja deh. Tokoh bangsa sudah banyak yang menyatakan dukung. Apalagi nanti hari Jumat tanggal 1 Maret 24. Ada banyak elemen masyarakat yang akan menggelar acara naik suara. Desak pemilu yang curang ini diulang. Desak Prabowo Subianto didiskualifikasi. Beserta calon wakil presiden Gibran Rakabuming didiskualifikasi. Diberhentiin itu semua komisioner KPU dan Bawaslu. Dan pecatlah Jokowi dari kursi kepresidenan, serahkan kursi kepresidenan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden ad interim sampai proses pemilu 24 ini benar selesai, hingga tibalah siapa yang akan jadi presiden selanjutnya, apakah Anies Baswedan ataukah Ganjar Pranowo. Selesai persoalan. Selesai persoalan. Dan juga akan selesai sudah aksi teatrikal yang sangat tidak artistik yang dilakukan oleh Jokowi belakangan ini. Semoga negara ini baik-baik aja, dan cukup sekian dulu. Nanti keburu saya dibredel oleh Sujoko Harto dan juga Prabowo Toriter. Selamat malam dan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.